Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu. Izinkanlah kami Dewan Juri yang terhormat, tim SMA Negeri 2 Kota Utara memaparkan beberapa argumentasi kami mengenai mosi perdebatan kali ini. Namun sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri dan tim saya. Saya, Christian Julio Bismar, selaku pembicara pertama, dan yang di kanan saya, Arasi Harum Al-Kautsar selaku pembicara kedua, dan yang di kiri saya, Maderanata Putra Anita selaku pembicara ketiga. Baik. Seperti kata Wangari Maatai, bumi adalah harta karun yang harus kita jaga, bukan lubang sampah yang harus kita penuhi. Kata-kata ini sangatlah relevan pada mosi perdebatan hari ini Dewan Juri yang terhormat. Yakni, Dewan ini setuju penggunaan plastik sekali pakai haruslah dilarang secara nasional. Ya, saya sangat setuju. Saya mengambil dua kata kunci utama dari mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai yang berarti memanglah plastik yang sudah dirancang untuk digunakan sekali pakai lalu langsung dibuang. Contohnya seperti kantong kresek dan pipet plastik. Plastik memiliki waktu yang sangat lama untuk benar-benar terulai dan hilang dari muka bumi, mulai dari 200 tahun hingga 1000 tahun lamanya. Dewan Juri yang terhormat. Dilarang secara nasional dapat diartikan penggunaannya sangat ditekankan untuk tidak digunakan dikarenakan penggunaan yang sangat sudah berlebihan. Maka dari itu, mosi perdebatan kali ini merujuk kepada penggunaan plastik sekali pakai yang sudah sangat berlebihan di negara ini, sehingga menimbulkan sangat banyak kontroversi negatif di negara ini terhadap lingkungan. Baik, sebelum saya masuk ke argumentasi dasar, saya akan menjelaskan beberapa latar belakang mosi perdebatan kali ini. Penggunaan plastik sekali pakai memanglah harus dilarang secara nasional. Kenapa? Karena penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak yang sangat buruk bagi lingkungan kehidupan. Salah satu dampak utamanya pencemaran lingkungan. Yang sama halnya juga mengikuti ataupun melihat pencemaran lingkungan pada sektor pariwisata. Karena sampah plastik dari hasil pemakaian kita tidak dapat terurai secara alami atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk benar-benar hilang. Maka dari itu, sampah plastik yang sering kita gunakan hanya terpecah-pecah atau terhancur menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil dan dapat disebut mikroplastik. Dewan Juri yang terhormat. Hal tersebut memiliki dampak yang sangat buruk bagi lingkungan alam kita dan karena dapat mencemari ekosistem dan meruntuhkan rantai makanan. Fragmen mikroplastik ini ditemukan sangat banyak mulai dari lautan hingga ke tanah pertanian. Hal ini yang menyebabkan dampak banyak satwa laut yang mati dan sama halnya dengan fauna ataupun flora-flora di Indonesia banyak mati akibat tercemarnya mikroplastik, terutama pada tanah pertanian yang tak lagi subur dikarenakan matinya hewan pengurai ataupun organisme lainnya, sehingga tanah-tanah itu tak lagi subur dan menyebabkan hewan-hewan ataupun makhluk-makhluk yang hidup di tanah tersebut tidak lagi dapat hidup dengan sempurna. Dewan Juri yang terhormat, sehingga banyak flora dan fauna di Indonesia yang sudah mulai punah dikarenakan akibat penggunaan sampah plastik yang mulai berlebihan di negara ini. Selain dari mikroplastik, sampah plastik sekali pakai seperti wadah makanan, wadah minuman, sama halnya dengan mikroplastik Dewan Juri yang terhormat, masih menjadi polemik di negara ini dikarenakan perilaku konsumtif masyarakat yang kurang menjaga atau kurang dengan kesadaran diri mereka akan sampah plastik yang mereka bawa. Atau bisa dibilang kurangnya bertanggung jawab atas sampah plastik yang ia bawa ke daerah sektor pariwisata tentunya, yang menyebabkan sektor pariwisata kita menjadi tercemar dan sangat mengurangi estetika dari tempat tersebut, yang mungkin saja menjadi salah satu faktor utama menurunnya pengunjung ataupun wisatawan untuk datang kembali dikarenakan hancurnya sektor pariwisata kita. Dilansir pada Warta Geospasial tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai negara kedua terbesar yang menyumbang sampah plastik paling banyak sebesar 64 juta ton per tahun. Oleh karena itu, kita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang plastik terkecil di dunia melalui pasal 19 dan pasal 20 UU nomor 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah plastik yang kemudian diimplementasikan menjadi peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019 yang melarang rakyatnya menggunakan kantong plastik sekali pakai di pusat-pusat perbelanjaan seperti toko swalayan, minimarket, ataupun pasar rakyat tentunya. Langkah tersebut kemudian diterapkan juga di beberapa kota besar seperti di Surabaya, Bogor, dan Denpasar.
Dengan data yang tadi saya sebutkan, kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih menjaga alam kita yang dinilai sebagai salah satu negara sektor pariwisata terbaik dengan cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan barang-barang yang lebih ramah lingkungan tentunya, Dewan Juri yang terhormat. Dan serta kita harus meningkatkan kesadaran diri kita terhadap lingkungan di sekitar kita demi kelangsungan sektor pariwisata. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, masuk kepada argumentasi dasar. Lingkungan tanpa plastik adalah sebuah misi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah pencemaran, mulai dari pencemaran di darat, laut, maupun udara. Kita tentu sudah sangat familiar dengan berbagai permasalahan yang diakibatkan sampah plastik. Sampah plastik sangatlah sulit terurai Dewan Juri yang terhormat, dan juga sangat berbahaya bagi makhluk hidup karena mengandung bahan kimiawi yaitu bisphenol A atau dapat disingkat BPA. Selain itu juga, plastik sekali pakai memiliki ketahanan yang rapuh serta mudah rusak Dewan Juri yang terhormat. Beralih ke barang-barang yang lebih ramah lingkungan serta mudah terurai adalah cara yang paling bijak dan cara yang paling mudah untuk mendukung mosi perdebatan kali ini. Dikutip pada National Geographic Indonesia pada tahun 2021, sektor pariwisata menyumbang 65% sampah plastik yang ada di laut. Tentu sangat besar untuk sebuah negara dengan sektor pariwisata terbaik di dunia. Hal itu menyebabkan banyak biota laut yang mulai terancam punah seperti paus biru, paus sperma, dan penyu, serta kuda laut. Dengan berkurangnya flora dan fauna endemik asli Indonesia akan berpengaruh pada sektor pariwisata kita. Mengingat selama ini, selain objek wisata yang berupa kenampakan alam seperti gunung ataupun pantai, flora dan fauna pun sama halnya dengan mereka, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata mancanegara ataupun domestik. Jika penggunaan plastik sekali pakai tidak diberi regulasi khusus, hal ini akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif Dewan Juri yang terhormat. Karena masyarakat Indonesia masih sering menggunakan plastik sekali pakai yang sampahnya kemudian dibuang sembarangan. Kerusakan lingkungan pariwisata tentu bukan hal yang kita inginkan. Maka dari itu, kita harus lebih sadar akan lingkungan demi kelangsungan sektor pariwisata di negara ini. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara kedua akan membahas lebih lanjut mengenai sampah plastik yang tersebar di daerah pariwisata. Mari kita ulik, dari manakah sumber sampah tersebut berasal? Menurut Hilman, dalam jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, setidaknya terdapat 3 sumber utama sampah pariwisata. Yang pertama, sampah dari masyarakat yang mendukung pariwisata atau masyarakat lokal yang biasanya berkontribusi di sekitar destinasi wisata seperti pedagang kaki lima. Yang kedua, sampah dari para wisatawan melalui barang bawaan yang kemudian menjadi sampah. Contohnya, seperti bungkus sabun dan sabun saset. Ketiga, sampah dari pengelola pariwisata seperti restoran makanan dan minuman cepat saji. Dewan Juri yang terhormat, banyaknya sampah plastik yang terbuang ke laut tentu akan sangat berdampak bagi sektor pariwisata yang saat ini sedang gencar-gencarnya dikembangkan oleh pemerintah. Dilansir dari WWF Indonesia pada tahun 2015, jumlah sampah saat wisatawan berlibur meningkat 6 kali lipat lebih banyak daripada saat hari biasa. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dalam berpariwisata. Contohnya, dilansir dari Radar Bali, terlihat seorang wisatawan asing sedang berenang di Pantai Kuta. Namun, wisatawan mancanegara kembali menyoroti kondisi Pantai Kuta yang kurang mengenakan, di mana Pantai Kuta banyak dikelilingi oleh sampah yang mengapung dan berserakan. Selain itu, matinya paus sperma karena menelan 5,9 kg plastik sampah di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Demikian halnya juga terjadi pada 3 penyu di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Kondisi tersebut tentu sangat disayangkan bagi masyarakat Indonesia karena kita tidak dapat menjaga sektor pariwisata kita sendiri. Hal itu dapat menyebabkan enggannya wisatawan asing untuk kembali berwisata di negara Indonesia.
Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya adalah apa dampak jika sektor pariwisata mengalami penurunan pengunjung? Tentu, hal itu akan berdampak kepada penurunan pendapatan negara, yang dimana hal itu sangat berpengaruh. Karena pada tahun 2019, sektor pariwisata menyumbang 4,8% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, sektor pariwisata telah menjadi andalan devisa negara sejak lama. Selanjutnya, apabila sektor pariwisata mengalami penurunan pengunjung, maka hal itu akan berdampak terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal atau hidup di daerah pariwisata. Lalu, bagaimanakah cara untuk mengatasi problematika penggunaan plastik sekali pakai? Kami sebagai tim Pro akan memposisikan diri sebagai pemerintah yang berperan sebagai legislatif, pengawasan, dan anggaran melalui langkah-langkah berikut. Pertama, dengan memperbarui regulasi mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai secara nasional, sekaligus mengalokasikan anggaran agar regulasi tersebut dapat diterapkan. Mengingat pentingnya sampah yang harus segera diatasi, maka anggaran akan dijadikan prioritas. Kedua, memaksimalkan peran kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat untuk menjalankan sekaligus mengawasi regulasi tersebut. Tentunya, agar regulasi tersebut dapat berjalan dengan maksimal, perlu diadakannya sosialisasi mengenai dampak negatif dari penggunaan sampah plastik sekali pakai di kalangan masyarakat, seperti sekolah, PKK, Karang Taruna, dan organisasi-organisasi masyarakat lainnya yang dekat dengan keluarga. Dengan demikian, akan memunculkan solidaritas kelompok dalam melaksanakan regulasi tersebut. Yang terakhir, ketiga, dengan melibatkan para influencer yang dapat mengayomi dan mengedukasi secara masif melalui media sosial. Misal, dengan cara menggunakan hashtag bawa wadah sendiri dan hashtag stop pakai plastik sekali pakai, terutama ketika berbelanja di pedagang makanan dan minuman, sehingga tidak menggunakan plastik sekali pakai yang berujung pada penimbunan. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya membangun kesadaran masyarakat, yang dimana sebagian besar masyarakat adalah konsumen yang dapat membantu dengan cara mempromosikan pembelian barang-barang atau produk-produk ramah lingkungan. Melalui cara ini, masyarakat bisa membantu pengurangan plastik sekali pakai dalam skala yang besar. Dewan Juri yang terhormat, sampah plastik tentu memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk diurai. Butuh waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk mengurainya. Lalu, bagaimana nasib anak cucu kita nanti sebagai generasi penerus? Jika pelarangan penggunaan plastik sekali pakai secara nasional bisa diterapkan, kami yakin bahwa keberlangsungan hidup generasi penerus dapat tinggal di lingkungan yang asli tanpa tercemar mikroplastik. Selain itu, flora dan fauna yang awalnya hidup dalam ancaman kepunahan sekarang dapat hidup dengan terjaga populasinya. Maka, generasi selanjutnya dapat melihat dan menikmati keanekaragaman hayati, serta sektor pariwisata kembali mendapatkan perhatian publik yang turut mempengaruhi peningkatan pendapatan bagi negara dan warga Indonesia. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat. Saya selaku pembicara ketiga akan memberikan poin-poin tentang hal-hal yang telah disampaikan oleh kedua rekan saya. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara yang sangat indah.
dengan berbagai keindahan alam dan budaya yang ada. Namun memprihatinkan sekali, dari seluruh keindahan yang negara kita miliki berbagai permasalahan sampah plastik yang begitu buruk. Dan juga negara kita menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Hal ini tentu saja merugikan banyak pihak. Kami sebagai tim Pro sangatlah setuju untuk melakukan pelarangan penuh terhadap penggunaan plastik sekali pakai di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat juga dampaknya yang begitu buruk terhadap lingkungan. Jadi salah satu contoh yang paling nyata untuk saat ini. Hal ini juga tentu saja merugikan berbagai pihak yang menggantungkan pendapatan mereka kepada lingkungan alam, terutama sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata yang seperti yang kita tahu menjual berbagai keindahan alam yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, sektor pariwisata lah yang terkena dampak paling signifikan dari adanya sampah plastik sekali pakai. Namun juga sektor pariwisata menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia akibat metode pengelolaan dan penggunaan plastik sekali pakai yang tidak efektif. Dewan Juri yang terhormat, dari permasalahan tersebut dapat membuat pendapatan negara dari sektor pariwisata mulai menurun dikarenakan minat para turis untuk mengunjungi tempat wisata juga mulai berkurang sehubungan dengan banyaknya sampah plastik yang berserakan di area wisata. Seperti salah satu contoh tempat yaitu Pantai Kuta, di mana masih terlihat banyaknya sampah plastik yang berserakan di area pantai. Hal tersebut tentu saja sangat mengkhawatirkan Dewan Juri yang terhormat, mengingat sektor pariwisata berkontribusi sebesar 4,8% terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2019. Maka dari itu diperlukan metode yang tepat untuk menanggulangi berbagai permasalahan sampah plastik di Indonesia maupun penggunaan plastik sekali pakai agar tidak diproduksi kembali. Dewan Juri yang terhormat, dari seluruh hal yang telah disampaikan oleh kedua rekan saya tadi, kami dapat mengambil beberapa poin mengenai pengurangan sampah plastik dan menaikkan jumlah wisatawan. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu menjalankan peran sebagai legislatif dengan melakukan pemerataan regulasi pelarangan penggunaan plastik sekali pakai secara nasional, melakukan pengawasan agar regulasi berjalan sesuai dengan tujuannya, serta melakukan pemerataan anggaran untuk mengaktualisasikan regulasi tersebut di dalam kehidupan masyarakat. Kedua, kami akan berkoordinasi bersama seluruh elemen masyarakat seperti sekolah, PKK, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk bekerjasama menyukseskan penghentian penggunaan plastik sekali pakai di seluruh wilayah Indonesia dan dalam kehidupan masyarakat. Kami juga akan melakukan sosialisasi bersama organisasi masyarakat mengenai program penghentian penggunaan plastik sekali pakai. Ketiga, kami akan mengganti plastik sekali pakai dengan produk yang lebih ramah lingkungan, serta mempromosikan produk yang ramah lingkungan tersebut melalui media sosial sebagai salah satu platform promosi dengan gerakan #bawa wadah sendiri dan #stop plastik sekali pakai untuk menghentikan penggunaan plastik sekali pakai secara nasional. Dewan Juri yang terhormat, dari metode yang telah saya jabarkan ulang, kami yakin bisa menyukseskan penghentian penggunaan plastik sekali pakai di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya program pelarangan tersebut yang berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dapat membuat berbagai sektor perekonomian negara mengalami surplus pendapatan, terutama pada sektor pariwisata yang akan mengalami peningkatan jumlah turis setelah masalah sampah plastik ini berhasil kita selesaikan. Hal ini juga akan meningkatkan produk domestik bruto Indonesia dan memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional terkait dengan sampah plastik. Kami juga yakin metode ini dapat memberikan dampak positif untuk berbagai kalangan masyarakat. Kami harapkan juga Indonesia dapat menjadi salah satu negara pelopor yang mentransformasikan plastik sekali pakai dengan produk yang lebih ramah lingkungan. Plastik sekali pakai meninggalkan jejak panjang di bumi. Kurangi, daur ulang, dan pilih alternatif ramah lingkungan untuk masa depan yang lebih bersih. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, demikianlah argumentasi dari kami, tim SMA Negeri 2 Kuta Utara. Kami akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om.